Shalom Kats Beloved. Jumpa lagi dalam Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kukuh. Kali ini saya akan sharing tentang demonstrasi, kerusuhan, bakar-bakar, dan bagaimana solusinya. Atau solusi demonstrasi dan bakar-bakar. Demonstrasi hari-hari ini sedang terjadi di beberapa negara, termasuk di negara kita di Indonesia. Barusan beberapa waktu yang lalu dan belum sebulan, beberapa kota sedang demonstrasi terhadap pemerintah khususnya DPR daripada kalangan mahasiswa dan beberapa lapisan masyarakat yang tidak setuju atau mereka yang merasa tidak diperhatikan suara mereka oleh wakil rakyat DPR, sehingga kemudian mereka melakukan demonstrasi sebagai unjuk rasa, protes atas suara mereka yang tidak didengar. Bahkan mereka juga pada memasang bendera One Piece yang sebetulnya itu adalah bendera sebuah film kartun, atau itu bukan sebuah pemberontakan terhadap bangsa, tetapi sudah perasaan iba atau perasaan yang merasa negara sepertinya tidak peduli kepada masyarakat kecil terutama. Nah, namun sebetulnya masyarakat sangat cinta kepada Indonesia. Dan kemarin waktu demonstrasi terhadap pemerintah, ada yang korban, ada yang melakukan kerusuhan, pembakaran, ada yang murni bakar-bakar. Kemudian beberapa hari ada demonstrasi lagi dan puji Tuhan damai demonstrasinya. Nah, demonstrasi ada dua, demonstrasi merusak dan demonstrasi damai. Demonstrasi yang merusak itu tujuan awalnya sebetulnya demonstrasi itu kan tujuannya menyampaikan aspirasi atau menyampaikan protes terhadap pemerintah. Itu kan demonstrasi, menyampaikan aspirasi dan atau protes kepada pemerintah. Namun demonstrasi bisa berubah menjadi destruktif, kacau, merusak, karena ada emosi yang membuat terbakarnya atau dibakarnya fasilitas umum atau kendaraan, merusak gedung, merusak infrastruktur, melukai orang lain, melukai aparat, atau menyebarkan kekacauan melalui media sosial. Bahkan salah satu media sosial TikTok juga tidak menyiarkan live selama 2 hari karena live-nya dibuat kebanyakan orang live akan kerusuhan untuk mencegah saja pemberitaan berita buruk. Kemudian juga hal ini terjadi karena kalau aspirasi yang sehat tapi ditunggangi oleh orang-orang yang mau melampiaskan diri melalui emosi yang tidak stabil, tidak terkendali, lalu merusak, ini akan menjurus kepada anarki sehingga terjadi kepada chaos. Ini yang tidak sedang dimaui. Nah, apa kata Alkitab? Apa kata Bible terhadap adanya penyampaian aspirasi dan melalui demonstrasi ini atau protes terhadap pemerintah? Saya baca dalam 1 Petrus 2 ayat 13-17, selanjutnya, tunduklah kepada setiap peraturan manusia karena Tuhan. Tunduklah kepada setiap peraturan manusia karena Tuhan. Peraturan manusia di sini malah menunjuk kepada pemerintah karena Tuhan. Baik kepada raja sebagai penguasa tertinggi, kalau di Indonesia presiden, maupun kepada para gubernur yang diutusnya, ini para pemimpin pemerintah yang di bawahnya, presiden, berarti kepada daerah, untuk memberi hukuman bagi yang berbuat jahat dan pujian bagi yang berbuat baik. Jadi saudara, kita mesti tunduk kepada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan melalui jalur pemilihan umum dan sebagainya yang sudah disahkan di negara kita. Nah, firman Tuhan berkata, tunduklah. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, sebab inilah kehendak Elohim bahwa dengan melakukan perbuatan baik engkau dapat membungkam kebodohan orang-orang yang tidak berpengetahuan.
Sebagai orang yang merdeka, janganlah menggunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai the servant of God, sebagai hamba Elohim. Hormatilah semua orang, cintailah persaudaraan, hormatilah Elohim, hormatilah raja. Jadi, demonstrasi kalau kita sudah merusak, itu sudah tidak menghormati, tidak menghargai pemerintah yang ada, tidak menghormati orang lain. Contoh, kemarin saya mau membayar pajak STNK kendaraan bermotor saya, biasanya di tempat itu jadi nggak bisa karena telah dirusak oleh demonstrasi yang kemarin itu. Tapi kemudian saya menuju ke kantor pusat. Di kantor pusat ngantrinya panjang sekali, antri panjang karena orang-orang pada bayar di situ semua, dan satu dengan yang lain kalimatnya sama, cuman berkata, ini gara-gara dibakar. Masa kemarin kita jadi ngantri? Iya, saya biasanya bayar dekat rumah itu, dekat sini dan sini. Dan seterusnya semua pada berkata menyesalkan atas perbuatan anarki yang merusak, membakar itu. Karena fasilitas umum telah dirusak. Lalu saya sini cuma dengarkan senyum, kemudian puji Tuhan ya, semua ngantri. Saya itu tiba-tiba dapat pertolongan Tuhan. Saya tanya satpam, saya disuruh ke loket tertentu. Di situ saya diterima, diambillah berkas saya, kemudian saya cuma duduk, cuma 2-3 menit saya dipanggil, kemudian saya bayar pajak, selesai pulang. Wah, terima kasih Tuhan. Kok Tuhan itu baik, beri pertolongan itu bisa tidak ngantri, padahal yang lain ngantri. Saudara, ya saya percaya itu karena Tuhan lah, bukan karena saya punya orang dalam di sana. Tetapi begini, yang saya mau sampaikan adalah, di dalam Bible ada beberapa demonstrasi perlawanan yang merusak di dalam Bible. Contoh ya, Israel itu pernah demonstrasi terhadap pemimpin. Pemimpin berkata, Musa berkata, tunggu, aku naik ke gunung yang kudus. Tapi mereka nggak sabar, mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Kemudian kekacauan terjadi. Ini pemberontakan massal terhadap otoritas pemimpin Musa. Di Kisah Rasul pasal 19 juga pernah terjadi kerusuhan di Efesus. Pemimpin oleh Demetrius itu menghasut massa, mereka berteriak mengacau kota dan hampir menimbulkan kekerasan atau pertikaian yang besar. Bani Korah pernah berontak juga, ini di dalam Bible, tapi semuanya adalah perlawanan terhadap pemimpin yang telah ditunjuk Tuhan. Bukankah pemerintah adalah wakil Tuhan? Bagaimana menurut prinsip Bible? Menurut prinsip Alkitab, kita menghadapi atau solusi terhadap adanya demonstrasi yang merusak. Yang pertama, menjaga hati untuk tetap damai. Menjaga hati untuk tetap damai itu penting sekali. Saya percaya kita punya Roh Kudus di dalam hati kita untuk kita bisa menahan diri terhadap sesuatu itu. Bolehkah orang Kristen ikut demonstrasi? Silahkan. Demonstrasi itu kan menyampaikan aspirasi. Demonstrasi itu kan menyampaikan sebuah ide kepada pemerintah. Tapi bila sudah merusak, itu bukan dari Tuhan. Saya bersyukur ada beberapa kota seperti di Bali, saya melihat videonya, beberapa kalangan masyarakat seperti dari teman-teman dari kalangan ojek online berkata kepada para mahasiswa, kami ikut demonstrasi, tapi jika mulai merusak, membakar, kami akan mundur. Ya teman-teman, bagaimana kita pulang ya kalau merusak? Setuju. Lalu di kota saya tinggal, penduduk di sini melalui perwakilan mereka, Arema, mereka berkata, saya juga Arema, berkata begini, silahkan kalian teman-teman dari BEM demonstrasi, tapi kalau merusak, kalian sedang berhadapan dengan kami. Jadi mereka bersama-sama menjaga kota. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang menjaga hati untuk tetap damai. Karena umat Tuhan dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan penghasut, bukan perusuh. Komunikasikan aspirasi dengan benar. Ini menurut Bible. Ada jalur resmi, jalur tertib, damai, menyampaikan suara kepada pemerintah. Yeremia 29 ayat 7 kan, usahakanlah kesejahteraan di kota di mana engkau aku buang, kata firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan. Mau demo, sampaikan dengan tertib, dengan jalur resmi, kan ada undang-undangnya. Nah kalau kita demo
kemudian kita merusak, ini kita sudah melantang melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan, bukan melalui kerusuhan. Demo boleh, silakan, sampaikan aspirasi, bukan sampaikan gak enaknya hati lalu kita merusak. Itu kan jadi merugikan. Dan mesti doa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu juga kita menjaga teladan hidup, sikap tertib, penuh kasih, sabar. Orang percaya itu bisa menunjukkan jalan damai, menunjukkan kedamaian. Itu identitas kita anak Tuhan yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi solusi, kalau ada demonstrasi, itu seharusnya kita sampaikan aspirasi dengan jalur yang benar, jaga sikap hati, dan tidak merusak, menghormati orang lain. Yang terakhir adalah perbedaan demonstrasi damai dengan demonstrasi yang merusak. Demonstrasi damai itu menyampaikan aspirasi dengan tertib. Tapi demonstrasi merusak itu melampiaskan amarah, melampiaskan kebencian, atau melampiaskan atau mengutamakan kepentingan pribadi. Itu demonstrasi merusak. Demonstrasi damai itu dengan cara berdialog, pakai jalur yang benar, berdoa, komunikasi sehat tanpa kekerasan. Tapi kalau demonstrasi yang merusak itu membakar, merusak, melukai, mengacau ketertiban, membuat hoax, membuat broadcast hoax, sehingga itu menebar ketakutan. Kita ini saksi Kristus, pembawa, penebar kedamaian, bukan penebar hoax atau penebar berita ketakutan. Jangan keluar ya, nanti tokomu dirusak. Apalagi kita orang-orang yang Cindo, orang-orang kulit putih, hati-hati dirusak. Nah itu kan menebar ketakutan. Nah dampak demonstrasi damai itu adalah kedamaian dan akan membawa perubahan positif. Bahkan ada kehormatan, ada kedamaian. Tetapi kalau demonstrasi yang merusak itu hanya membawa kekacauan, kerugian, membawa rasa malu, bahkan penghukuman. Nah, mari kita memiliki sikap yang benar, doa, membawa damai terhadap kota, negara kita di mana ditempatkan. Hindari kekerasan, hindari provokasi. Jangan balas yang jahat dengan jahat, bukan melampiaskan keinginan, kepentingan pribadi. Kalau punya kepentingan pribadi, doa saja sama Tuhan. Jadi jelas menurut Bible, orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai, bukan pembuat kerusakan. Solusi demonstrasi dan bakar-bakar adalah jaga hatimu. Orang percaya Yesus, dia akan dipimpin Yesus membawa damai dan keselamatan. Jika ada sesuatu yang merusak, biarlah Tuhan memberi keberanian kepada kita untuk bisa menegur, mendoakan, dan tidak ikut-ikut, jaga hati, jaga diri terhadap segala sesuatu kemungkinan yang buruk terjadi. Dan percaya Tuhan beserta kita, memberi kekuatan, hikmat, pengurapan untuk selalu membawa damai. Yesus Hamasiah, bless you.